Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Febri. Waalaikumsalam, Bu Eli. Bagaimana kabarnya nih, Ibu Febri, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Eli. Bagaimana Bu Eli kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ibu hari ini akan melakukan coaching ya, Ibu, betul? Iya, betul. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Coach C. Oh iya, baiklah. Jadi sebelum Ibu Febri melakukan coaching, saya sebagai observer ya Bu nanti ya Bu. Perkenankan saya nanti akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching ya. Apakah Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian bagaimana cara Ibu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kemudian jangan lupa saat pelaksanaan coaching ini Ibu juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Oke, siap Bu. Baiklah. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Febri, Bu? Oke, baik. Dari proses coaching hari ini, ya, yang ingin saya kembangkan itu ada kehadiran penuh atau present. Oke. Ya. Kemudian ada mendengarkan aktif, lalu dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Coach. Oh ya, baiklah. Dari ketiganya itu, mana ini yang akan Ibu Febri kembangkan secara spesifik ini, Bu? Oke, dari ketiga kompetensi yang sudah saya sebutkan, saya ingin lebih spesifik ke mendengarkan secara aktif, gitu. Oh ya. Ya, jadi nanti saya akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh coaching, sehingga saya juga harus melakukan kehadiran yang penuh. Nah, setelah saya dapat mendengarkan aktif, nantinya juga saya akan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga saya dapat menggali informasi-informasi yang memang dibutuhkan. Baiklah, jika seperti itu, bagaimana nih Bu indikator ketercapaiannya? Oke. Indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yang saya inginkan yaitu coaching dapat menemukan solusi atau dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi coaching ini punya rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Ya, baiklah. Jadi Ibu Febri ini sudah menetapkan indikator ketercapaian dari keberhasilan coachingnya nanti ya Bu ya. Ya, baiklah. Jika itu sebelum Ibu melakukan coaching ini, saya mengingatkan ya Bu, dari hal-hal yang disampaikan tadi, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan jangan melupakan proses dari tahapan alur tirta. Oke, siap Bu. Terima kasih. Baiklah, sama-sama. Selamat melakukan coaching. Sukses selalu. Oke, siap Bu. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam Bu Febri. Oke, Pak Sandi, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, paparnya hari ini baik. Bu Febri gimana Bu? Oke, sama Pak. Alhamdulillah hari ini juga baik. Pak Sandi, katanya mau ada yang dibicarakan ya? Oh, iya Bu, betul Bu. Kira-kira saya mau bicara tentang beberapa masalah Bu. Oke, baik. Mungkin hari ini kita punya kesempatan dan waktu untuk percakapannya kurang lebih 15-20 menit ya Pak Sandi. Iya. Dari waktu ya tersebut, apa yang ingin dapat dibicarakan oleh Pak Sandi? Oke Bu, baik. Kira-kira saya ingin menyampaikan Bu, saya ingin cerita pada Ibu, ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Ibu. Jadi saya amati ini rekan-rekan guru ini mengajarnya itu masih monoton Bu, masih menggunakan pembelajaran yang konvensional begitu nih Bu, yaitu dengan ceramah ya. Jadi terkadang membuat siswa-siswi ini menjadi cepat bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin itu pembelajaran itu yang bervariatif gitu loh Bu, tidak hanya dengan pembelajaran yang konvensional seperti itu Bu. Jadi apalagi zaman sekarang ya, perkembangan kan sudah pesat ya Bu ya. Jadi sudah sewajarnya guru itu harus beradaptasi ya Bu dengan perkembangan zaman sekarang ini Bu, begitu. Oke, baik. Itu masalah yang sedang dihadapi Pak Sandi nggih? Iya, betul. Tadi terkait dengan kinerja rekan-rekan guru. Iya. Nah, dari apa yang sudah Pak Sandi sampaikan, kira-kira apa yang jadi harapan Pak Sandi kita ngobrol hari ini nih Pak? Oke.
Nah, yang saya harapkan ini begini, Bu. Jadi, saya ingin adanya perubahan dalam metode pembelajaran ya, Bu, ya. Yang nantinya akan berdampak baik bagi siswa itu sendiri, Bu. Yang bervariatif, yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang itu seperti itu, Bu. Jadi Pak Sandi inginkan perubahan Iya. dan mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Iya, Tidak betul. tertinggal dengan zaman sehingga murid juga tidak akan bosan seperti itu Iya, ya Pak ya. betul, Oke, Ibu. nah perubahan yang seperti apa sih Pak yang ingin Pak Sandi inginkan ini? Oke, jadi perubahan dalam metode atau model pembelajarannya yang lebih bervariatif lah. Jadi tidak hanya dengan menceramah saja. Jadi misalkan dengan metode-metode yang digunakan guru-guru zaman now, zaman sekarang ya, mungkin dengan menggunakan media pembelajaran, aplikasi seperti Canva, ada Kahoot, atau tidak jauh-jauh lah dengan PowerPoint seperti itu, Bu. Itu sudah cukup bagus itu. Seperti itulah, Bu, kira-kira, Bu. Oke, baik. Jadi intinya Pak Sandi ini ingin perubahan yang terjadi itu dengan penyampaian materi yang lebih variatif Iya. dan menggunakan teknologi yang ada seperti itu ya. Betul. Nah, misalkan nih dari kondisi idealnya itu skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang nih ada Oke. di skala berapa, Pak? Kira-kira masih level 5, Bu. Masih skala 5 karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang kudet dengan Iya. teknologi seperti itu. Jadi levelnya itu saya kira masih level 5 karena kebanyakan mereka menggunakan metode ceramah seperti itu. Oke, baik. Nah, dari level 5 ini ya, Pak ya? Iya, Dari level 5. keseluruhan ini berarti ada di level 5. Iya. Nah, Pak Sandi tadi ingin melakukan perubahan. Iya. Kira-kira dari posisi yang sekarang level 5 ini, Pak Sandi inginkan itu meningkat ke posisi berapa? Ya, saya sih tidak muluk-muluk ya, Bu. Realistis saja lah. Dari 5 ke kira-kira ya 7 lah. Itu sudah cukup bagi saya, mengingat tadi Ibu ya, guru-guru itu masih kebanyakan di sini kan guru-guru senior seperti itu Bu. Jadi saya tidak terlalu ambisi agar menjadi 10 itu kan saya kira tidak masuk akal juga. Jadi kira-kira ke 7 saja lah, sudah cukup lah seperti itu. Baik, jadi level yang diinginkan itu mencapai ke angka 7 nih, Pak. Iya, Ya, karena ya perubahan harus dilakukan secara bertahap agar Betul. lebih bermakna seperti itu, nggih. Nggih. Oke. Nah, kira-kira untuk mencapai angka 7 tersebut, apa ide atau rencana yang bisa Pak Sandi perbuat? Nah, kalau itu sebenarnya saya masih mikir ya Bu ya. Apa mungkin saya akan membuat kegiatan pendampingan atau mentoring begitu saja nggih Bu ya, kepada rekan-rekan guru secara bergiliran lah misalnya seperti itu. Oke, jadi Pak Sandi itu sudah punya gambaran akan melakukan pendampingan atau mentoring. Nggih, betul seperti Oke. itu. Nah, setelah punya rencana seperti itu nih Pak, Iya. ketika penerapannya nanti, strategi apa yang akan dilakukan Pak Sandi untuk melakukan itu? Yang pertama tentunya saya akan konsultasi dulu dengan Pak Kepala Sekolah untuk membuat semacam kegiatan mentoring atau mungkin workshop atau pelatihan guru begitu di komunitas belajar tentang media pembelajaran yang bervariatif di sekolah seperti itu. Oke, jadi selain tadi mentoring ya, Iya. karena sudah berkonsultasi dengan kepala, jadi tercetuslah ide ada pelatihan atau workshop. Iya. Dari 2 rencana yang sudah Bapak Sandi sebutkan, Iya. kira-kira yang nyaman dulu nih bagi Iya. guru-gurunya Pak Sandi di sekolah itu yang mana? Sepertinya kalau saat ini yang paling nyaman dan realistis ya mungkin mentoring karena tepat digunakan untuk saat ini, apalagi kepada guru-guru senior ya Bung ya. Misalkan kalau workshop itu membutuhkan waktu, membutuhkan persiapan gitu, dan juga biaya untuk membutuhkan sebuah narasumber ya, seorang narasumber itu harus tepat ya. Jadi sementara ini saya yang terpikir di benak saya itu sementara mentoring dulu. Oke, baik. Jadi yang mendesak ya Pak ya, Iya, betul. yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Pak Sandi itu akan dilakukan mentoring terlebih dahulu. Iya, mentoring Nah, dulu. setelah melakukan pilihan itu terhadap mentoring, kira-kira kapan ini Pak Sandi akan melaksanakannya? Kira-kira awal bulan ini Bu. Ini kan sudah tanggal 30, mungkin minggu ini secepatnya saya akan memulai mentoring kepada rekan guru di secara bergilir seperti itu sih.
Oke, berarti sudah ada jangka waktunya nih Pak. Ya, Di sudah minggu ada. ini Ya, awal minggu ini. bulan. Ya. Oke. Oke, sudah ada rencana penerapannya. Nah, tidak mungkin kan Pak Sandi bekerja sendiri ya? Iya, betul. Dalam hal ini nanti Pak Sandi adakah yang bisa membantu Pak Sandi dalam melaksanakan perubahan ini? Kebetulan saya akan mengkoordinasikan dengan guru yang paham IT ya. Jadi nanti saya akan kolaborasi dengan guru-guru yang sebenarnya ada satu guru yang menguasai IT ini ya. Nanti saya akan meminta bantuan kepada guru itu untuk Oke. berkolaborasi tentunya itu. Oke. Berarti sudah bisa melaksanakan kolaborasi Iya, dengan betul. guru yang memang ahli dalam kompetensinya. Mm-mm. Oke, betul. Pak Sandi, tadi sudah punya rencana, Iya, betul. sudah akan melakukan mentoring kepada guru-guru Iya. karena dipandang lebih nyaman ya. Iya, betul. Kemudian jangka waktunya akan dilaksanakan minggu ini. Iya. Sudah ada yang membantu Pak Sandi. Nah, di akhir sesi ini Pak Sandi sudah mendapatkan solusi atau belum? Selama perbincangan kita tadi, alhamdulillah Bu, saya telah mendapatkan gambaran ya Bu ya. Saya telah mendapatkan strategi untuk kedepannya bagaimana tadi dengan penerapan metode atau metode kolaborasi dengan mentoring itu merupakan salah satu langkah awal Bu. Jadi saya sudah menemukan ini dengan adanya perbincangan kita seperti itu Bu. Oke, baik. Ya, setelah Pak Sandi menemukan satu hal seperti itu ya. Iya. Saya ingin Pak Sandi juga bertanggung jawab ya Iya. terhadap rencana ini. Kira-kira yang mau bertanggung jawab terhadap rencananya Pak Sandi siapa ini? Ya, tentu saya sebagai pemrakarsa tentunya saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan dan tentunya mudah-mudahan rekan-rekan guru yang lain dan kepala sekolah juga mendukung ya program yang saya lakukan nanti, insya Allah Bu, mudah-mudahan. Oke, baik. Selamat ya Pak, sudah punya gambaran dan akan dilaksanakan. Harapan saya mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan hari ini dapat terlaksana dengan baik. Amin. Saya ingin melihat harapannya Pak Sandi terwujud ya. Amin. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi Pak. Oke, terima kasih Bu atas waktunya perbincangan ini yang sangat-sangat produktif ini. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari kita bertemu, program yang sudah saya jalankan bisa terlaksana dengan maksimal seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Oke, sampai berjumpa lagi Pak. Terima kasih Bu. Baiklah, alhamdulillah ya Ibu Febri, selamat sudah melakukan proses coaching dengan baik dan lancar tadi. Sebelum melakukan coaching tadi saya sempat menanyakan ya Bu, hal-hal apa saja yang akan dicapai indikatornya, kemudian ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Febri sebelum melakukan coaching ini. Kemudian apa saja sih Bu tadi yang sudah dilakukan oleh Ibu Febri terkait indikator tersebut? Oke. Baik Bu Eli, alhamdulillah saya sudah melaksanakan proses coaching dengan coach saya tadi. Menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Karena saya sudah menanyakan tujuan di awal percakapan, lalu mengidentifikasi dengan menanyakan apa yang sedang dialami oleh coach. Kemudian saya juga menanyakan pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi supaya coach dapat memaksimalkan potensinya, dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, baiklah. Menurut saya tadi sebagai observer ya Bu ya, sudah bagus sekali Ibu Febri dalam melaksanakan coaching tadi sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Juga sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coaching ini dari coach bisa menemukan solusinya tersendiri ya Bu ya. Dan akhirnya Ibu Febri juga sudah menerapkan prinsip coaching sendiri, yakni selamat ya Ibu Febri. Di sini sebelum kita akhiri saya ada pertanyaan satu lagi nih Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ini kira-kira? Dari proses coaching yang sudah saya laksanakan saya ingin lebih memaksimalkan lagi kompetensi itu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya harus melakukan kehadiran penuh supaya saya dapat mendengarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga pertanyaan yang saya ajukan dapat memaksimalkan potensi coach tersebut.
dalam menemukan solusi untuk permasalahannya. Oh iya, luar biasa sekali ya Ibu Febri. Padahal tadi sudah menerapkan alur tirta. Nah, kemudian di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu Febri itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena tadi saya lihat tadi juga responnya juga sudah luar biasa sekali itu Bu. Kemudian Bu Febri juga sudah menyampaikan harapan apa yang akan diraih oleh Ibu Febri. Sudah pengen lebih menggali lagi ya Bu. Iya, Mudahan Bu. nanti next ke depannya Ibu Febri bisa lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu ini di lain kesempatan lagi ya Bu. Iya. Dengan pengalaman yang baru lagi. Oke. Yang lebih wow lagi, nanti kita berdiskusi bersama-sama lagi. Saya cukupkan sekian ya Bu. Selamat kepada Ibu Febri. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.